Kita dianjurkan untuk diam, jangan menceritakan, jangan menyampaikan apa yang membuat saudara kita ini sedih, apa yang membuat saudara kita itu tidak suka, tidak nyaman atau tersinggung dengan apa yang kita sampaikan daripada celaan-celaan orang lain kepadanya. Ya, kita punya teman namanya Z misalnya. Kita punya teman namanya Z. Tahu-tahu kita dengar dari guru kita itu mengatakan anak benci sama Z misalnya. Z itu tidak punya akhlak misalnya, ngomong dan kita dengar. Nah, omongan guru kita yang mencelah Z itu jangan disampaikan kepada Z, karena kalau sampai kepada Z dan dia tahu, dia akan sedih apa akan senang, pastinya akan sedih. Apa yang membuat sedih jangan kalian sampaikan. Ya, jadi apa yang membuat saudara kita tidak suka mendengarnya jangan disampaikan. Ya, jadi apa yang diucapkan oleh mereka daripada kekurangan saudara kita, apa yang diceritakan oleh orang lain daripada ya, maksiat saudara kita, atau apa yang disampaikan oleh orang lain daripada merendahkan saudara kita, jangan disampaikan. Lebih baik tidak tahu. Ya, maka dengan itu kita berarti menjalankan hak teman kita. Ya, kalau kita menyampaikan pertama pasti akan sedih, berarti membuat sedih teman kita. Kita dianjurkan malah sebaliknya, ya, untuk membuat senang, ya, untuk menghibur, untuk menutupi kesedihan saudara kita. Itu saudara yang sesungguhnya. Ya, di saat sedih kita hibur, di saat sedih kita senangkan, di saat senang kita juga ikut senang. Itu hak daripada saudara kita. Maka jangan sebaliknya. Ana dengar fulan mengatakan, ya, bahwasanya kamu itu ya jelek lah, beginilah. Pertama sedih, kedua dia akan marah kepada orang yang mengatakannya, ya kan. Ketiga nanti akan bisa terjadi konflik, bisa terjadi fitnah, bisa jadi terjadi pertengkaran, permusuhan antara keduanya. Berarti ente dianggap berarti ente juga dianggap namimah. Ya, dianggap namimah. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang sepele atau kata-kata yang sepele, tapi itu sebenarnya akibatnya besar. Ya, contoh, kadang-kadang ya seseorang tanya kepada temannya, ente mondok di mana? Ana mondok di sini, di pondok pesantren ini. Ente mondok di pesantren itu, gimana keadaan ente di pondok pesantren? Ya, makannya seperti ini. Ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Ana tidak mondok di situ katanya. Kalau ana mondoknya enak, makanannya enak, guru-gurunya masya Allah, semuanya ini. Oh, kalau ente mondok situ kayak gitu, ya Allah, naudzubillah pondok itu misalnya. Akhirnya dia balik ke pondoknya, kira-kira sedih apa senang? Sedih. Semangat belajarnya apa enggak? Paling-paling besoknya telepon orang tuanya, minta apa? Ya, minta wakaf. Gara-gara siapa? Gara-gara ucapan temannya ini. Ini contoh. Ya, jadi seharusnya ketika ente tahu, ente masya Allah, ente makannya di mana? Di pesantren ini makannya gimana? Oh, tempe tahu. Alhamdulillah ya, berarti masya Allah seperti orang-orang soleh itu, ya kan? Oh, masya Allah, berarti itu nikmat. Pondok pesantren yang lain kadang-kadang cuma garam ikannya, ya kan? Dia kembali, alhamdulillah kalau gitu ya, semangat mondoknya. Terus dia niat belajar, jadi disemangati. Tanya lagi, ya fulan, ente kerja sama siapa? Sama fulan. Di mana kerja? Di sini. Berapa gaji ente sebulan? Gaji ana 1 juta rupiah. Apa? Ente 1 bulan cuma digaji 1 juta? La ilaha illallah. Ana alhamdulillah 1 bulan ana digaji 4 juta, ente cuma 1 juta. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Kira-kira gimana nanti ini? Kerjanya semangat apa enggak? Ribut apa enggak sama bosnya ini? Pasti ribut. Ya, akhirnya ribut-ribut, ujung-ujungnya paling dipecat sama bosnya. Nyari kerjaan lagi susah, tidak dapat kerjaan, akhirnya nganggur. Sebabnya semuanya gara-gara kata-kata temannya yang sepele itu. Ya. Mungkin seorang ibu nanti ya jenguk temannya, sahabatnya ya, yang melahirkan bayi, namanya ibu. Lahir di mana? Di fulan sini. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Tapi nanti ujung-ujungnya ya ada kata-kata yang tidak disukai, yang tidak dianjurkan diucapkan.